Pemirsa, saya sekarang ada di Banjar Lebahsari, Gulingan, Mengui, dan kita berada di salah satu tempat komunitas, namanya adalah Bali Kui. Jadi traditional decoration, dan sekarang sudah ada seorang desainer yang biasa menggarap ini seperti ogoh-ogoh yang memang awalnya atau bahan dasarnya adalah sangat natural, alami, menggunakan bahan-bahan alam, tidak seperti yang ada di tempat-tempat lain. Dan kita sekarang bersama Pak Gosari ya. Gosari, Pak Gosari, bisa dijelaskan sedikit, ini saya lihat karya Anda nih ogoh-ogoh dari bahan-bahan selepan, bahan bambu nih alami sekali. Gimana awalnya muncul pemikiran begini? Begini Pak, jadi sebenarnya sih kami kalau di ogoh-ogoh kami di komunitas Bali Kui, jadi ini karya, jadi ini sebenarnya cuman coba-coba saja karena dia ada request juga, ada permintaan dari tamu. Jadi ini kita coba buat. Tapi sebenarnya kita berkaryanya sih kebanyakan di art instalasi. Kita berkarya di seni-seni untuk dekorasi. Tapi dengan konsep yang eco green. Jadi kita membuat karya yang 100% non plastik gitu. Jadi kita memanfaatkan bahan-bahan dari alam yang banyak sih dari volumenya dari daun kelapa. Jadi konsepnya adalah bahannya dari daun kelapa, konsepnya adalah anyaman. Jadi semua karya-karya yang kami buat itu sebagian besar adalah yang terbuat dari anyaman daun kelapa, baik dari anyaman daun kelapa segar maupun yang dari anyaman daun kelapa kering. Yang dalam orang Bali bilang itu kebanyakan dari kelangsah. Gitu. Jadi ini mulai kapan Anda buat konsep-konsep seperti ini ya? Ini kebetulan karena temanya adalah ogoh-ogoh, jadi ini berhubungan dengan Hari Raya Nyepi yang sudah dekat. Jadi kami mencoba sebuah konsep membuat kegiatan atau aktivitas untuk membuat ogoh-ogoh dengan konsep 100% adalah bahannya tatura. Nah, daripada konsep itu kita bercoba untuk berkolaborasi membuatnya. Jadi sebagian besar ini kita buat dengan kolaborasi dari saya sendiri, Bali Kui, ada Mik Asen yang akan mentransformnya, membuatnya untuk bisa dijadikan bahan aktivitas untuk konsumsi wisatawan. Dan dari anyaman bambunya adalah dari Gusti Ngurah Udiananata yang beliau terkenal dengan karya Dewi Serinya. Ya, kemudian ini ketika kita bicara ini apa sebetulnya simbolnya ini? Kemudian pasti ada ceritanya, ada story-nya nih. Benar. Niki dari awal sih konsepnya cuman membuat ogoh-ogoh seperti itu. Tapi untuk membuatnya linear dengan tema ogoh-ogoh, jadi kita coba membuat sesuatu yang merupakan yang desain yang sedikit tidak terlalu garang, cocok untuk keluarga, karena ini nanti aktivitasnya nanti untuk keluarga begitu. Kita buat sesuatu yang tidak benar-benar seperti raksasa, tidak menyeramkan lah ya, seperti itu ya. Menyeramkan. Makanya kita buat, tapi tetap konsepnya adalah ogoh-ogoh. Jadi ini namanya apa sekarang nih? Ini baris penamprat. Baris penamprat yang ceritanya adalah ini adalah seorang penari yang dalam satu pementasan koreografi dia berperan sebagai pengganggu atau perusak sebuah koreografi dalam suatu pementasan. Gitu. Artinya boleh dikatakan itu simbol-simbol Butekale juga ya? Benar, itu simbol dari keegoisan, simbol daripada kenakalan. Makanya kita buat nanti dia ada lidahnya mendulur. Itu simbol dari, kalau orang Bali bullying dia, itu simbol dari kenakalan seperti itu. Jadi sifat-sifat buruk dari kita, yang kita tonjolkan di sini. Jadi setema dengan ogoh-ogoh. Ya. Ini berapa lama dikerjakan dan ini akan ditampilkan pada saat malam pengerupukan apa enggak ya? Ini akan kami tampilkan juga di sini di Banjar kami. Nanti kita ikutkan juga untuk pawai ogoh-ogohnya. Tetapi sebelum itu kita pakai untuk acara workshop. Gitu. Nah, ini mengenai pengerjaannya kita sudah kerjakan hampir sebulanan karena
kita menginginkan ini desainnya nanti dia semuanya adalah coklat. Jadi ini menunggu kering dulu daun-daunnya. Nanti ornamen untuk bagian baju atau bagian aksesorisnya dia baru kita menggunakan daun segar untuk menambahkan efek warna, gradasi warnanya. Jadi tidak total dia coklat, tetapi nanti kita tambahkan dari daun segar yang berwarna kuning dan hijau. Gitu. Oke, harapan Pak Gosari terkait dengan karya seperti ini mungkin kepada pemerintah, kepada masyarakat Bali juga yang lainnya seperti apa? Begini, kita sudah lama sih mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan seni instalasi yang eco-green. Jadi harapan kita ya ke depan ya masyarakat yang juga masyarakat Bali sekarang sudah mulai paham, sudah mulai cinta dengan lingkungan seperti itu. Jadi kami mengharapkan penggunaan bahan-bahan dari material plastik dikurangi. Gitu. Jadi kami berharap ke depannya kita lebih sadar diri untuk menjaga alam Bali kita sendiri, menjaga kebersihan dari sampah plastik seperti itu. Jadi harapan kita juga kepada pemerintah juga kami di banyak komunitas seperti ini disupport lah, karena disupport baik secara fisiknya walaupun dengan psikisnya gitu. Jadi kita juga mengharapkan juga bimbingan juga dari pemerintah Ya. Jadi kedepannya biar nanti ini bisa menjadi sebuah tren lah gitu. Terakhir ini kalau ada yang beli ini dijual apa enggak karya-karya Pak Gosari ini? Sementara kalau ogoh-ogoh tidak saya jual, tapi kalau seni instalasinya ya kita jual. Baik, terima kasih Pak Gosari ya. Selamat berkarya, mudah-mudahan bisa menginspirasi kerama Bali yang lainnya sehingga kita betul-betul menghasilkan karya yang eco green. Jadi kita perang terhadap sampah plastik dengan cara salah satunya begini ya. Luar biasa, terima kasih ya. Dan pemirsa, ntar kita akan cari komentar beberapa orang yang berkaitan dengan karya-karya ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti setelah berikut ini. I collaborated on the design and the concept of this eco-friendly ogo-ogo, and I think it's a really, really exciting collaboration because it brings 3 teams together, Make a Scene, Bali Kui and Udianata. We've got different techniques of bamboo weaving, coconut leaf weaving, and using all natural elements. And I think it's a really good message to Bali that we're going back to traditional techniques and the way dekorasi used to be used in the past can be exciting, contemporary, and really cutting edge. And I think our ogo-ogo communicates to the Banjars, the youth, that sustainable materials can be just as beautiful as polystyrene and paper and paint. I started as an apprentice with Bali Kui because I was so interested in the weaving technique and seeing weaving being used in 3-dimensional forms. So I learnt alongside the whole team and gradually started to introduce my designs with Gosari and the team. It's absolutely brilliant. When I heard the news, really fantastic news, because obviously Bali has a big problem with plastic pollution. So the fact that he has banned polystyrene, everybody now needs to be more inventive with materials, and it's really positive for Bali becoming a more sustainable, clean and green island.
gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena pagi di TV One. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran. Kabar pagi Oleh tetap tenang dan menjaga persatuan. Adalah bom bunuh diri. Dan yang kedua hanya beda 5 menit. Sebelumnya pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya. Kabar pagi. Kemana nanti Bu? Pergi yang di Depok. Nanti nih? Oh, bongkot balik. Sambal kan? Jahe, Pak. Yang hitung ya? Nah, berapa sama yang? Pak, ampunan uang plastik, Pak. Oh, kan? Yang ampun nggak boleh tas. Oh, ampun mati Bu ya? Iya. Yang hitung ya? Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Nah pemirsa, virus corona yang menyebar dan melanda Indonesia juga rasanya dampaknya dirasakan oleh Bali, khususnya pariwisata, dan saya sekarang sudah berada di salah satu hotel di Kuta, Badung, dan tentu kita ingin tahu seperti apa dampaknya dan bagaimana pelaku pariwisata ini untuk menyikapi dampak dari virus corona itu. Dan di sini adalah hadir Wakil Ketua PHRI Badung Bidang Komunikasi dan Informasi Bapak Made Rami Adnyanes, dan juga adalah Wakil Ketua di bidang Badan Promosi Pariwisata Daerah. Nanti akan banyak bercerita terkait dengan kondisi pariwisata di Badung khususnya dan Bali umumnya tentang dampak dari virus corona tersebut. Berikut adalah kutipan wawancaranya. Sampai saat ini pengaruh daripada dampak daripada COVID-19 terhadap pariwisata Bali memang belum terlalu kelihatan signifikan. Artinya ketika kita berbicara tingkat kunjungan ke Provinsi Bali, di bulan Januari ada peningkatan 17% jumlah kunjungan turis mancanegara dan juga domestik ke Provinsi Bali. Kemudian di bulan Februari sendiri, itu jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali itu kurang lebih ada sekitar hampir 400.000 orang ya, di mana ada penurunan 10%. Nah ini dampak daripada virus corona atau COVID-19 di bulan Februari. Nah dampak yang paling kelihatan itu nanti kelihatan bulan Maret ini, di mana tingkat okupansi hotel-hotel yang ada di Bali itu berkisar antara 50 sampai 55% untuk daerah Seminyak dan sekitarnya. Kemudian untuk Kuta itu kurang lebih antara 40 sampai 45% okupansi. Dan di tempat saya sendiri di Head Sovereign Bali itu ada kurang lebih sekitar 415 room night itu cancel, yang terdiri dari kurang lebih ada 3 grup dari China itu mestinya stay di bulan Februari, awal Februari,
itu cancel, yaitu jadi kita menderita kerugian kurang lebih sekitar 300 juta untuk 3 grup tersebut. Jadi kami berharap bahwa dampak daripada virus corona atau COVID-19 ini segera teratasi dan ekonomi Bali ataupun pariwisata Bali kembali menggeliat seperti sedia kala. Dan langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi Bali yaitu dengan diluncurkannya We Love Bali Campaign, di mana pemerintah provinsi ingin menggerakkan proyek-proyek yang ada di Provinsi Bali ini dipercepat sehingga geliat ekonomi tetap akan terjaga dan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak jatuh di bawah 3%. Nah, kami dari industri ingin mensupport dan mendukung segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur Bali melalui visi Nangun Satkertilo ke Bali, pelaksanaan pola semesta pembangunan berencana nasional menuju Bali era baru. Jadi kita mendukung dan kita melakukan beberapa upaya, terutama dalam hal ini penghematan di segala hal, kemudian memberikan kepada karyawan untuk mengambil cuti-cuti sementara. Kami berterima kasih kepada pemerintah pusat juga dalam hal memberikan stimulus terhadap dunia usaha, terutama pariwisata di 10 destinasi, sehingga kami akan bisa bertahan untuk menghadapi gempuran daripada virus corona ini. Dan kami menghimbau kepada anggota dan juga staf kami untuk selalu menjaga kesehatan, meningkatkan kewaspadaan, dan terutama adalah melakukan cuci tangan setiap hari, setiap kita bertemu dengan wisatawan. Ini juga kita lakukan di hotel ya, jadi kita scanning semua visitor yang datang ke Head Sovereign Bali dan juga melakukan desinfektan di lobby area. Sampai saat ini kami belum melakukan PHK terhadap karyawan-karyawan karena dengan adanya stimulus yang diberikan oleh pemerintah pusat, tentu ini akan membantu dunia usaha sehingga kita bisa menghindari terjadinya PHK terhadap karyawan. Sesuai dengan skema yang diberikan oleh Bank Indonesia bahwa diprediksi dampaknya itu kurang lebih ada 2 bulan ya akibat dampak COVID-19 ini, dan recovery-nya sendiri kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 bulan. Sehingga total periode recovery ini adalah kurang lebih 6 bulan. Nah, dengan 6 bulan ini mulai dari Maret sampai Agustus kita berharap pariwisata sudah mulai menggeliat karena itu adalah merupakan holiday season yang tamu-tamunya itu pasti akan penuh datang ke Bali. Kita sudah melakukan, jadi turis mancanegara tetap merupakan pilihan utama karena Bali merupakan international destination. Namun dengan adanya dampak daripada COVID-19 ini, kami sekarang sudah mengalihkan beberapa pasar ke pasar tradisional termasuk juga domestic market. Jadi tahun 2019 jumlah kunjungan domestic market yang datang ke Bali kurang lebih ada 10,5 juta dan ini merupakan potensi yang sangat besar. Oleh karena itu di tahun 2020 ini kita berharap kita bisa melipat gandakan kunjungan domestic market ke daerah wisata di Provinsi Bali. Kalau di tempat saya di Head Sovereign Bali kebanyakan masih domestic market karena kita targetnya itu adalah leisure dan bisnis. Kita banyak tamu-tamu bisnis yang datang untuk meeting di Bali dan juga melakukan leisure ya selama mereka berkunjung ke Bali. Sehingga kombinasi antara leisure dan bisnis ini sangat cocok di tempat kita. Nah, sekarang ada 39% kurang lebih leisure ataupun tamu domestik dari Jakarta dan beberapa kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian kita disusul oleh Australia, kemudian ada Asia, kemudian Eropa. Eropa kurang lebih 30%, kemudian Amerika kurang lebih 10%, dan Cina sendiri cuma 10% di tempat kita. Nah, pemirsa, tadi sudah kita dengarkan bagaimana statement dan komentar dari
Bapak Ramiat Nyane terkait dengan kondisi pariwisata yang berkaitan dengan virus corona. Dan tentu kita berharap dampak dari virus corona ini tidak berkepanjangan khususnya di Bali, karena bagaimanapun juga pariwisata adalah roh utama ekonomi di Bali, dan dengan stimulus yang dilakukan oleh pemerintah tentu ini akan menjadi pemicu untuk tingkat perekonomian kita, dan tentu kita berharap tidak ada sampai ada PHK bahkan menurunkan ekonomi kita, dan kita berharap mudah-mudahan virus ini bisa segera diatasi. Dari Badung, Bali, Agus Sastapa melaporkan. Gelanggang dari berbagai belahan dunia selalu melahirkan cerita suka dan duka. Semua ada di sini. Kabar Arena Pagi di TV One. Rekonsiliasinya dimulai hari ini, jam ini. Tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran Kabar disiapkan Pagi oleh Nanti Bu. Iki yang di Depok. Nanti nih. Oh, bongkot balik. Sambal kan? Kemanten Pak. Yang hitung ya. Berapa sampean? Pak, ampun ampun plastik Pak. Oh, kan? Yang ampun ngambil tas. Oh, ampun mati Bu. Nggih. Yang hitung ya. Pak, baiknya Bapak memang menyarankan pada pembeli untuk menyiapkan tas isi ulang seperti ini ya. Jadi kurangi penggunaan plastik, karena peraturan Gubernur Bali sekarang sudah memutuskan untuk kita mengurangi sampah plastik. Jadi disarankan kalau pembeli yang ada ke sini untuk membawa tas sendiri. Mari kita wujudkan Bali bebas sampah plastik. Virus corona menebar ancaman di seluruh dunia. Industri pariwisata merupakan industri yang paling terdampak penyebaran virus ini. Reaksi berantai atau efek domino pun terjadi pada sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti hotel dan restoran, maupun pengusaha retail, tak terlepas juga wisata bahari yang terpusat di Tanjung Benoa, Bali. Sejak virus corona terus menyebar, terjadi penurunan yang cukup signifikan jumlah wisatawan yang berwisata di kawasan Tanjung Benoa. Hal itu semakin parah ketika pemerintah resmi menghentikan sementara operasional penerbangan dengan rute dari atau ke Cina daratan. Pantai di Tanjung Benoa merupakan salah satu lokasi favorit bagi wisatawan Cina saat berkunjung ke Bali. Semenjak merembaknya virus corona ini, kawasan Tanjung Benoa terlihat lebih renggang. Ratusan perahu wahana water sport lebih banyak yang terparkir di pinggir pantai. Para wisatawan yang berkunjung ke Tanjung Benoa sejak awal tahun 2020 ini sudah bisa dihitung dengan jari. Yang sebelumnya banyak kunjungan wisatawan dari luar negeri yang memenuhi kawasan ini untuk menikmati wahana water sport di pantai Tanjung Benoa.
Hingga saat ini, hanya segelintir wisatawan domestik yang melintas untuk sekedar mencicipi wahana atau hanya sekedar jalan-jalan di areal Tanjung Benoa. Menurut Wayan Arne, salah satu staf manajer pengelola wisata bahari di Tanjung Benoa mengatakan, merebaknya virus corona di Wuhan, Cina, juga berdampak pada operator penyedia wahana permainan air atau water sport di kawasan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Badung. Beberapa operator penyedia water sport terpaksa tutup dan merumahkan karyawannya akibat sepi wisatawan. Ya, artinya sangat berdampak karena jujur kami di wisata bahari saat ini sedang mengalami kekurangan atau low season. Karena tamu saat ini penerbangan semua ditutup. Sehingga imbasnya kami di wisata bahari ikut juga merambah sepinya pengunjung ke Tanjung Benoa. Kami di Tanjung Benoa hanya menatap kekosongan sehingga perekonomian kami di Tanjung Benoa sangat menipis. Dan pengaruh virus corona ini luar biasa sekali pengaruhnya, karena saat kemarin bom Bali kami tidak begitu menangis. Sekarang ini perlahan-lahan kami kayak orang kena virus corona juga, seolah-olah kami terbunuh perlahan-lahan. Bahkan kami saat ini setengah kerja, artinya 15 hari kerja dengan upah setengah gaji. Karena kami tidak bisa, kami tidak bisa memenuhi finansial yang ada di perusahaan ini. Jujur, kami kepada pemerintah Bali khususnya, biar ikut membantu perkembangan pariwisata ke depannya, biar normal datang ke Bali. Seperti diketahui, virus corona jenis baru yang tengah menyerang masyarakat dunia saat ini dalam istilah kedokteran disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Virus corona merupakan jenis virus yang diidentifikasi sebagai penyebab penyakit pada saluran pernapasan yang pertama kali terdeteksi muncul di kota Wuhan, Tiongkok.